Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kebaikan hendaknya dibiasakan tawasul biar tambah berkah ilmunya. Ya Tuhan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ali baiti tabi'in wa sabi akram min ahmad wa asbatu wa tabi'ina wa tabi'ina lam yasallim zaman wa سمع العروة عبد الله بن أبي رواحة إلى أبي حسن بن حسين الحبشي. سلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا إلى الجميع. جدنا وجدنا وأنت تعلم. سلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kullu harfin kutiba wa yuktabu abdul abidin muntaru tahirin qala musanifu Ahmad bin Hisham al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa diartikan? Diartikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang mana pujian yang telah disebut sebanding dengan nikmat-nikmatnya, wa yukafi mazidah, dan juga sebanding dengan tambahan nikmat-nikmat dari Allah. Jadi ini hal lazim ya yang kita baca setiap pembukaan entah itu acara atau apapun dengan memuji Tuhan semesta alam, mengagungkannya. Ini masih di khutbatul mu'allif ya, belum sampai ke pembahasan, ini masih mukadimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi setelah kita mengucapkan puji syukur, kemudian kita mengucapkan sholawat. Adapun untuk alhamdulillah ini ada yang bilang bukan ada pun ya, di hadis itu di bismillah dulu ya. Bismillah ini kan kenapa kok harus diawali bismillah, mungkin sudah tahu semua ya. Kul amrin dzibalin tayyubda bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Jadi segala perkara yang baik kalau enggak dimulai dengan bismillah itu aqta atau kurang barokah. Di anu lain abtar sama kurang barokah. Guna juga yang bilhamdulillah. Nah, bilhamdalah ini juga kalau enggak dimulai setelah bismillah kemudian hamdalah, enggak dipakai hamdalah, maka juga qalilul barokah, kurang barokah. Jadi pasti pertama bismillah kemudian hamdalah dilanjut dengan sholawat, itu mesti sesuatu yang lazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Yang perlu kita bahas di sini adalah ilmunya ya. Ini ilmu yang seperti apa? Tentunya di sini yang dimaksud ilmu adalah yang dimaksud Nabi adalah ilmu syariat ya. Segala suatu ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Sayangnya yang kita temukan sekarang adanya pembagian ya. Adanya dikotomi, pembagian bahwa ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal sesungguhnya segala ilmu itu ya berasal dari agama, agama berasal dari Tuhan. Jadi segala ilmu itu berasal dari Tuhan. Jadi untuk pembagian ilmu umum ini nggak tahu sejak kapan gitu.
Kalau kita pahami ya, yang sekarang kita rasakan, bahwasanya kalau belajar matematika itu mesti, wah ini belajar umum. Padahal matematika itu di agama juga diajarkan gitu loh. Ingat Al-Khawarizmi, seorang tokoh matematikawan ya, aritmetika. Beliau juga juga ulama, juga seorang tokoh gitu, tokoh matematika. Makanya sejak kapan makna ad-din, agama itu mengalami peyorasi atau penyempitan makna. Jadi segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan fikih, tidak berkaitan dengan akidah, akhlak, itu bukan agama. Dinamakan umum sejak kapan itu? Padahal segala sesuatu ilmu apapun di sini itu ya bersumber dari agama. Nah, agama bersumber dari Tuhan lewat utusannya, kan seperti itu. Entah sejak kapan terjadi seperti itu. Ini yang membingungkan. Terus yang di hadis tersebut faridotun. Kalau dilihat dari lafadznya itu ada taknya. Iya, ada taknya. Faridotun. Kenapa enggak faridun aja cukup? Kenapa kok harus faridotun? Ada taknya. Ada yang bilang taknya adalah tak mubalaghah. Tak untuk meninggikan, melebihkan. Nah, bukan tak muannas ya. Itu namanya tak mubalaghah. Faridun itu maknanya adalah wajib, fardu. Ditambahi tak lagi. Jadi sangat wajib. Jadi talabul ilmi faridotun itu talabul ilmi, mencari ilmu adalah sangat wajib. Jadi ada taknya faridotun. Taknya adalah tak mubalaghah ya, bukan tak muannas. Ini dari segi lafadznya. Alla kulli muslimin. Bagi setiap muslim. Ini muslimnya seperti apa? Apakah bayi wajib dikenai taklif untuk menuntut ilmu? Nah, tentu tidak. Jadi muslimin di sini itu yang sudah mukallaf tentunya. Yang sudah mukallaf. Mukallaf itu kalau sekitar umur 7. Kalau dari segi umur ya. Kalau dari segi tingkah laku, pokoknya dia sudah membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Bisa makan sendiri. Tentunya juga yang berakal ya. Karena ilmu tuh kalau nggak pakai akal terus mau pakai apa? Kan seperti itu. Jadi ala kulli muslimin ini masih perlu dijabarkan sampai panjang ya. Nah, kemudian lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan ia jalan menuju surga. Jadi ini konsekuensi yang indah sekali. Ketika kita mewakafkan diri kita. Jadi kalau ilmu itu jangan menuntut ilmu, tapi mewakafkan diri kita untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan kita menuju surga. Sebenarnya dengan ilmu pun ya kita menuntut ilmu. Semisal Allah ya, semisal Nabi nggak ada hadis ini, misalnya nggak ada hadis tentang sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Seharusnya ketika kita menuntut ilmu kita sudah tahu bahwasanya kalau kita menuntut ilmu kita akan dimudahkan dengan ilmu tersebut segala cara, termasuk masuk surga. Karena masuk surga pun juga gratis. Ada ilmunya juga, kan seperti itu. Tapi ini Allah menekankan lagi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah lewat hadis Nabi. Allah akan memudahkan kita dalam menuju surga. Wa ba'du, dan setelahnya, maksudnya setelah pembahasan ini yang dari awal sampai akhir, sampai yang barusan, fahadhihi masailu mukhtasaratun. Nah, fahadhihi, maka inilah kitab Risalatul Jami'ah.
atau Masailul Mukhtasar. Ini berisi masail-masail yang mukhtasar atau permasalahan-permasalahan yang ringkas. Jadi ini kitab ini ringkas sekali ya. Risalatul Jami'ah ini sangat-sangat ringkas ya. Kalau di Tarim itu kalau belajar, misalnya kita safar ke Tarim, yang dipelajari adalah kitab ini dulu. Risalatul Jami'ah, kemudian Safinatun Najah. Kitab-kitab itu dulu, belum sampai yang tinggi-tinggi. Ini karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid kesayangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Insyaallah. Fahadhihi masailu mukhtasaratun, dan inilah permasalahan-permasalahan yang ringkas. Yang sangat ringkas. Min ba'di kutubil Imamil Hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Ini mayoritas isinya adalah kutipan-kutipan atau pemikiran-pemikiran Imam Ghazali. Jadi Imam Abdullah Al-Haddad banyak mengutip dari kitabnya Imam Ghazali. Kemudian muridnya ini beliau Al-Habib Ahmad bin Hazan Al-Habsyi ini mengutip juga dari Imam Ghazali. Jadi seperti itu. Jadi ini isinya rata-rata ya ngambil dari Ihya, kemudian Risalatul Mu'awad, kemudian Bidayatul Hidayah dan seterusnya. Ada Busulukil Murid ketika pembahasan di tasawuf ini juga ada. Jadi ketika kita belajar seperti ini, jadi semisal kita punya sanad ilmu ya, kita bisa sambung ke Imam Ghazali ya. Kalau misalnya belajar punya sanad ilmu. Man arafaha, barang siapa yang mengetahui tentang masail mukhtasarah, permasalahan ringkas ini katanya muallif, kita didoakan ya. Barang siapa yang mengetahui permasalahan ringkas ini, maksudnya Risalatul Jami'ah ini, wa amila biha, dan mengamalkan apa yang ada di kitab ini. Seperti singgung kemarin ya tentang pengamalan ilmu seperti apa. Oh tadi ya pas kultum tentang pengamalan ilmu itu seperti apa, sudah sangat watih atau jelas. Narju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Kami akan doakan, semoga ya, kami akan mintakan kepada Allah, semoga ia menjadi salah satu orang ahli ilmu zahiran, secara zahir emang dia kelihatan sosok seorang ilmu ya, seorang ahli ilmu zahirnya, wa batinan, dan batinnya. Jadi awal buka kitab pun kita sudah didoakan oleh pengarangnya. Karena siapa yang mengetahui dalam artian mempelajari ini, kemudian setelah mempelajari kita mengamalkan bahkan sampai mengajarkan sama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kita didoakan menjadi salah satu ahli ilmu batin dan zahir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ini langsung tadi khutbatul mu'allif ya. Sekarang langsung ke fasal selanjutnya, yaitu Arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Jadi rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Kemudian rukun Islam ada 5. Di sini disebutkan syahadatul an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Mungkin sudah sangat familiar ya ketika kita dulu belajar di Raudatul Atfal di TK tentang rukun iman dan Islam ini. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan syahadat kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Kenapa kok di sini pakai iqamu? Kenapa kok enggak pakai ada'us sholati? Kenapa harus pakai iqamu? Iqamu berasal dari kata aqama yuqimu iqamatan, atau aqama yuqimu iqaman, yang bermakna mendirikan. Jadi sholat itu dianggap sebagai tiang.
Salatu imaduddin, tiang agama. Makanya kalau tiangnya nggak didirikan, ya roboh bangunannya gitu. Kalau sholatnya nggak ditunaikan, ya roboh bangunannya. Gimana kita mau membangun di atasnya kalau tiangnya pun nggak berdiri? Makanya di sini pakai lafadz iqamus sholati, dirikanlah agama. Dirikanlah sholat, karena sholat dianggap seperti tiangnya agama. Wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Ini akan dibahas secara terperinci ya nanti di bab selanjutnya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabilan, dan berhaji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabilan ini bagi faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak ikhlas dalam menjalankan arkanul Islam tadi, fahuwa munafiqun, maka ia adalah orang yang munafik. Gimana kok bisa munafik? Dia ngaku Islam tapi rukun Islamnya nggak dijalankan secara ikhlas. Ada embel-embelnya, katanya Islam, kan seperti itu. Tapi kok masih perlu embel-embel yang lain, perlu dipuji, perlu ini, perlu itu. Ya, termasuk orang-orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Nah, ini yang paling parah. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Maka apabila ia tidak musaddiqan biqalbihi, membenarkan dengan hatinya, di rukun Islam tidak dibenarkan dengan hatinya, masih ada kerentak yang lain. Loh, apa benar syahadat ini? Apa benar sih syahadat ini? Apa benar sih sholat ini tiang agama? Apakah Ramadan itu wajib? Apakah haji itu seperti ini, seperti itu? Kok susah haji itu? Nah, ketika di hatinya ada seperti itu, tidak tasdik biqalbi, tidak membenarkan dengan hatinya, nggak mantap, nggak yakin, maka dia dihukumi kafir. Gimana nggak kafir? Satu yang urgensi seperti syahadat saja dia masih diragukan. Kalau syahadatnya masih ragu, apa pantas dikatakan Islam kan seperti itu? Walaupun secara zahir ya, secara zahir dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi di hatinya nggak tasdik biqalbi. Tapi kita nggak bisa menghukumi seperti itu karena nggak zahir ya. Yang tahu ya cuma dia sama Allah saja, kan seperti itu. Mungkin ini masih mukadimah dan sedikit pembahasan arkanul Islam. Untuk pembahasan secara rinci tentang arkanul Islam dari syahadat sampai haji, ini akan dibahas di bab selanjutnya satu persatu ada. Minimal dari awal sampai akhir tadi pembahasan tuh yang dihafal tuh minimal tuh nama kitabnya dan pengarangnya. Nah, karena barokah dan manfaatnya ilmu itu ada di nama pengarang dan nama kitabnya. Nama kitabnya saya ulangi adalah Risalatul Jami'ah yang kita baca sekarang ya, bukan syarahnya. Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi kalau ditanya nanti pernah ngaji kitab apa? Risalatul Jami'ah karangan siapa? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Oh kan enak. Ada di kitab apa? Kitab ini karangan ini, kan seperti itu. Jadi lebih ilmiah. Bukan hanya kata orang, kata ini, kata itu di YouTube. Wah, repot.